Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Maya Sahartin. Saya di SMK Siti Aminah mengajar bahasa Inggris. Nah, sebelum saya mulai materi MPLS kali ini, saya mau mengucapkan selamat datang di keluarga besar SMK Siti Aminah Surabaya. Semoga kalian di sini bisa menempuh dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kalian di kemudian harinya. Oke, di sini saya mau menjelaskan tentang materi cara belajar yang efektif dan juga pendidikan karakter. Materi yang pertama yaitu cara belajar yang efektif. Nah, di sini belajar yang efektif itu adalah proses belajar mengajar yang berhasil dan yang efisien. Oke, supaya nanti bisa menghasilkan sumber daya manusia yang memang benar-benar unggul sekali. Oke, di sini saya punya beberapa tips atau cara-cara supaya kalian bisa belajar lebih efektif. Yang pertama yaitu pastinya kalian harus berdoa dulu sebelum belajar atau sebelum melakukan kegiatan apapun itu harus berdoa supaya apa yang kalian lakukan hasilnya bisa kalian dapatkan secara maksimal. Selain itu yang kedua yaitu niatnya harus yang benar-benar tulus dari hati. Kalau memulai sesuatu apalagi dengan belajar, niatnya harus benar-benar ikhlas. Nah, kalau kalian nggak ada niatan untuk belajar, yang jelas materinya tidak akan bisa kalian dapatkan dengan maksimal. Selanjutnya yaitu membuat perencanaan yang baik. Nah, membuat perencanaan yang baik di sini harus kalian lakukan. Karena apa? Sebelum belajar, kalian harus berencanakan apa sih yang sekiranya kalian mau pelajari pada hari ini, gitu. Supaya lebih terstruktur dengan rapi. Dan juga kalian juga harus tahu mana pelajaran yang memang belum kalian kuasai, jadi kalian bisa memprioritaskan mata pelajaran yang kalian rasa belum dikuasai. Selain itu juga kalian harus membuat daftar tugas, itu juga penting ketika belajar. Daftar tugas, kira-kira tugas apa saja kalian bikin daftarnya dan juga deadline pengumpulannya kapan, itu juga harus dibuat. Selanjutnya yaitu kalian juga harus rajin membuat intisari catatan atau ringkasan dari semua pelajaran. Jadi ketika ada bapak atau ibu guru yang menerangkan, kalian juga harus membuat catatan-catatan kecil. Mana yang bagian hal yang penting, yang perlu kalian tulis, yang perlu kalian catat. Dengan hal seperti itu, pastinya kalau kalian menulis, kalian juga pasti akan membaca kan. Nah, dari situ kalian pasti akan mengingat sendiri hal-hal poin-poin yang penting dari setiap mata pelajaran itu apa saja. Tapi catatan tersebut jangan digunakan untuk mencontek. Oke. Selanjutnya yaitu belajar kelompok. Nah, belajar kelompok itu merupakan kegiatan yang paling menyenangkan karena kalian bisa berkumpul dengan banyak teman di situ. Membahas satu mata pelajaran yang memang belum dikuasai, sehingga nantinya dengan kita belajar kelompok bisa kita sharing apa yang misalkan teman yang A bisa mata pelajaran ini sedangkan kalian kurang bisa, jadi kalian bisa bertanya kepada yang bisa gitu. Tapi selama pandemi seperti ini belajar kelompoknya boleh dilakukan asal tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu tetap memakai masker, sering cuci tangan dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu menjadi aktif bertanya dan ditanya ketika di dalam kelas. Menjadi aktif bertanya. Nah, ketika di dalam kelas pastinya Bapak Ibu guru menerangkan. Sesudah menerangkan, kalau memang dirasa kalian kurang paham terhadap mata pelajaran tersebut atau materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, jangan malu untuk bertanya. Karena ada pepatah bilang malu bertanya sesat di jalan. Oke, jadi jangan malu untuk bertanya, tanyakan saja dan insya Allah nanti akan dijawab sama Bapak atau Ibu guru. Terus aktif ditanya juga. Nah, ini juga harus sebaliknya. Kalau ada Bapak atau Ibu guru yang bertanya kepada kalian, kalian wajib menjawab, jangan hanya diam saja. Oke, paham ya? Selanjutnya yaitu disiplin dalam belajar. Ini juga penting sekali dalam belajar efektif. Kenapa saya bilang penting? Karena dengan kedisiplinan kita dalam belajar, itu hasil yang akan kita peroleh pastinya akan lebih maksimal. Oke, jadi di sini kalian harus membuat jadwal belajar. Itu juga wajib harus dibuat jadwal belajarnya. Misalkan belajarnya tepat waktu.
Belajarnya tepat waktu, terus serius, tidak sambil bermain-main HP dan lain-lainnya. Terus tapi tetap ketika waktunya belajar, HP-nya ditaruh dulu, TV-nya dimatikan dulu, fokus pada pelajaran yang dipelajari. Oke, selanjutnya nah, sering-seringlah praktek atau praktis. Nah, di sini kenapa saya bilang ini salah satu cara untuk belajar lebih efektif? Karena dengan latihan sering mengerjakan soal, sering membaca, kalian akan jauh lebih mahir atau kalian akan lebih menguasai mata pelajaran yang kalian belum bisa. Jadi ada beberapa banyak soal kalian harus kenal soal-soal tersebut dan berlatih caranya untuk mengerjakan, berlatih untuk membaca, mungkin membaca bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu juga harus dilakukan supaya belajarnya lebih efektif lagi. Selanjutnya yaitu fokus. Nah, ini biasanya anak-anak susah sekali untuk disuruh fokus dalam belajar karena selalu terganggu dengan hal-hal yang lain. Kalau dalam pandemi seperti ini, belajarnya pasti sambil pegang gadget, sambil pegang laptop atau pegang HP. Nah, itu diusahakan kalian tidak membuka aplikasi yang lain. Dalam arti kata, gak usah buka WA dulu, gak usah buka Instagram dulu, gak usah buka Facebook dulu. Jadi fokus pada pelajaran online yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Oke, dari sini itu materi yang pertama yang saya sampaikan, yaitu tentang belajar yang efektif. Materi yang kedua yaitu materi tentang pendidikan karakter. Oke, di sini ada beberapa pengertian tentang pendidikan karakter menurut para ahli. Apa sih pendidikan karakter itu? Yaitu penguatan pendidikan moral. Jadi karakternya yang dikuatkan dulu, pendidikan moralnya yang dikuatkan terlebih dahulu supaya nanti bisa menghasilkan sumber daya manusia yang benar-benar unggul, yang benar-benar berkarakter. Oke, kalau menurut kamus psikologi, karakter itu adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Terus di situ juga ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu yang pertama religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nah, pendidikan karakter itu memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Itu diantaranya adalah metode pembelajaran yang sesuai, yaitu metode keteladanan, metode pembiasaan, dan metode pemberian pujian dan hukuman. Karakter di sini adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Di sini dalam memahami pendidikan karakter yaitu melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Oke. Selain yang tadi 18 yang saya sebutkan tadi, dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seseorang anak akan menjadi lebih cerdas emosinya. Jadi emosinya bisa lebih tertata lagi. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak dalam menyongsong masa depan. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Oke, dari sini terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Yang pertama yaitu karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua yaitu kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga kejujuran atau amanah. Yang keempat hormat dan santun. 5 dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong. 6 percaya diri dan pekerja keras. 7 kepemimpinan dan keadilan. 8 baik dan rendah hati. Yang terakhir yaitu 9 karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ke-9 pilar karakter tersebut diajarkan secara sistematis. Oke. Nanti kalian akan
di SMK Siti Aminah pastinya nanti kita Bapak Ibu gurunya akan memberikan pendidikan karakter yang bisa membentuk karakter kalian menjadi lebih baik lagi. Oke. Dampak dari pendidikan karakter. Apa sih dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan anak? Nah, di sini banyak sekali efek yang baik ketika Bapak atau Ibu guru memberikan pendidikan karakter terhadap kalian. Yang tadinya mungkin kalian ketika ini hal simpel saja, ketika mungkin masuk ke dalam rumah kalian tanpa salam, nanti di sini yang jelas pasti kita akan membiasakan dengan yang namanya salam dulu dan lain sebagainya. Jadi pendidikan karakter itu lebih kepada pembiasaan yang baik. Jadi nanti kebiasaan yang jelek mungkin nanti sama Bapak Ibu guru akan diberikan pengetahuan atau tambahan ilmu supaya pendidikan karakter kalian lebih tertata dengan baik dan bisa menjadi manusia yang lebih baik, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dari saya dua materi sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari kalian semuanya. Semoga semuanya menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.